Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips ya bagaimana cara untuk membeli set-top box itu yang bagus agar tidak mengecewakan. Oke teman-teman, sebelum memutuskan untuk membeli set-top box ya, sebaiknya dicek dulu spesifikasinya dari set-top box-nya itu sendiri. Hal yang pertama untuk mengecek sebuah spesifikasi dari set-top box ini adalah memorinya. Sama halnya kita mau beli laptop ya, itu harus kita cek itu RAM dan prosesornya. Sedangkan dari set-top box ini ya, cukup cek dari memorinya dulu. Nah, jadi kalau misalnya beli secara online di marketplace ya, cek dari spesifikasinya itu memorinya itu berapa. Kalau di toko elektronik terdekat pun ya cek memorinya itu berapa. Jadi saran saya memori paling minimal untuk sebuah set-top box itu minimal 8 MB yang ini. Seperti ini ya. Nah, ini 8 MB itu paling minimal ya. Kalau misalnya tidak ada spesifikasinya, tidak tertulis, berarti itu 4 MB. Yang kalau 4 MB itu biasanya suka ngehang ya. Tiba-tiba gambarnya itu diam aja gitu ya. Itu paling sering ya. Paling sering hang. Nah, lebih bagus lagi itu memorinya itu 32 MB. Ya, itu lebih lancar ya. Jangan sampai membeli set-top box yang memorinya itu cuman 4 MB. Nanti akan menyesal. Tips yang kedua ya, untuk membeli set-top box itu pastikan yang sudah SNI. Kalau sudah SNI ini berarti sudah diverifikasi oleh Kominfo ya. Tips yang ketiga yaitu cek semua fitur ya, karena fitur dari set-top box itu beragam ya dan berbeda-beda. Nah, kalau tujuannya untuk membuka YouTube, untuk video.com dan ya pokoknya untuk internetan, itu disarankan yang sudah ada port LAN ya, jadi internetnya itu lebih stabil dari kabelan langsung dicolokkan ke router gitu ya. Dan jangan lupa cek review di YouTube ya, itu banyak sekali ya. Jadi sebelum membeli sebuah set-top box tuh cek reviewnya di YouTube apakah cocok dengan yang kita inginkan atau tidak gitu ya. Nah, ini yang paling penting, ini jangan tergiur dengan harga-harga yang paling murah ya, karena yang murah itu biasanya memorinya 4 MB, suka nge-lag dan fiturnya kurang lengkap. Nah, ini tips yang keempat ya. Jadi kalau misalnya mau beli set-top box ya, kalau bisa ya yang dekat dengan service centernya ya. Kenapa ya? Karena kalau misalnya ada kerusakan ya sebelum 1 tahun ya, nah itu gampang kita untuk klaim garansinya biasanya, karena rata-rata dari set-top box itu garansi 1 tahun ya. Tips yang kelima, nah ini kalau misalnya udah bingung ya, udah mentok ya, terus nggak mau mengandung risiko, belilah set-top box dan antenanya itu kepada teknisi parabola terdekat ya. Kenapa ya? Karena kalau misalnya udah beli ya jauh-jauh dari online misalnya ya, dari marketplace, terus dipasangnya itu nggak bisa masangnya, terus belum tercover oleh jaringan digitalnya, nah itu udah pasti rugi ya. Tapi kalau beli dari teknisi parabola terdekat, nah itu kalau misalnya nggak ada sinyal itu bisa batal. Saya pun kayak gitu ya kalau sama pelanggan, kalau misalnya ternyata di rumahnya itu tidak terdapat atau tidak tercover oleh jaringan TV digitalnya, maka transaksinya saya batalkan. Terus kalau dalam waktu dekat sudah rusak, biasanya seorang teknisi itu tanggung jawab ya. Kalau misalnya 1 bulan 2 bulan udah rusak ya pasti tanggung jawab ya. Seperti saya sendiri juga, kalau misalnya set-top box-nya baru 1 bulan atau 2 bulan udah rusak, nah udah pasti saya perbaikin lagi itu tanpa dipungut biaya lagi tentunya. Nah, itulah 5 tips untuk membeli set-top box agar kedepannya itu tidak mengecewakan ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.